saya nih sehat ya. 2 kali lockdown sebulan. Insya Allah sehat. Jadi alhamdulillah sehat. Iya. Kemarin pelatihan imam dari Gimana? kan pelatihan imam di Batu yang ngadain siapa? Yang masjid sini. Betul. Kan Ustaz kan kan kosong. Anu pelatihan MTQ nasional. Oh MT. Iya. Iya kok itu pelatihan imam. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta seluruh pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita semuanya mendapatkan kesempatan kembali untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah sambil menunggu isya kita akan mengaji tentang kitab Nasaihul Ibad, tentang nasihat-nasihat penyejuk hati dan penghibur jiwa. Karena itu marilah kita awali dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk memahami agama ini serta diringankan untuk bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga barokah pertemuan ini, dosa-dosa kita diampuni, semua urusan dan keperluan kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan tambah umur, tambah istiqomah, dan saat kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kita akan melanjutkan pada maqalah yang ke-24. Masih dalam bab yang kedua, bab 22 di maqalah yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal ishrun. Adapun maqalah atau nasihat yang ke-24. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala telah berkata, telah bersabda siapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi? Aslu jami'il khotoya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani man'ul usyri waz zakah. Nabi telah bersabda,
aslu jami'il khotoya, adapun asal dari semua keburukan atau kesalahan itu hubbud dunya, mencintai dunia. Jadi sebab asal dari semua kesalahan, semua dosa itu apa? Hubbud dunya, mencintai dunia. Apa yang dimaksud dengan mencintai dunia? Wahia, dan adapun makna dari hubbud dunya atau mencintai dunia itu ma zada anil hajah, ma apa-apa zada yang lebih, apa itu ma anil hajati, dari keperluan. Jadi orang yang punya keinginan di atas kebutuhannya itulah orang namanya cinta dunia. Saya ulang kembali. Orang yang ingin sesuatu yang lebih daripada kebutuhannya itu adalah orang yang mencintai dunia. Apapun bentuknya. Saya sudah punya baju, kemudian baju saya sudah bagus, sudah pantas, sudah berfungsi untuk menutup aurat. Ternyata melihat baju orang lain, waduh api erek, kepingin koyok ngono aku. Iku jenenge demen donya. Demen donya niku nek cara Surabaya kedonyan. Panjenengan sudah dahar, makanya enak jenenge rawon, wis wareg, sak teh angete bisa nenten, sak jajane enten. Mantun dahar ternyata ketok wong mangan, kok kepingin, ketokane enak wong iku mangan rek, kepingin aku, kedonyan. Wis duwe bojo, nah iki cocok iki bapak-bapak. Bojone ya wayu, iso ngasilno anak 5. Dadak ana wedok liwat rada glowing titik, lah iki jane sing cocok dadi bojoku. Kedonyan. Pun paham nggih Pak nggih? Biasanya sing kedonyan niku ibu napa bapak? Oh karo-karone nggih. Makanya ada istilah Allah pasti akan mengabulkan doa kita, tapi Allah tidak akan menuruti keinginan kita. Saya menulis dari status. Allah pasti akan mengabulkan doa kita, tapi Allah tidak akan menuruti keinginan kita. Doa itu kebutuhan Pak, bukan keinginan. Allah itu paling tahu kok keadaan kita. Wong sing dadekno awak dhewe Allah, mestinya Allah lebih tahu. Wong iki butuh apa ngerti. Lah kadang-kadang kita kalau minta ke Allah, berdoa kepada Allah itu sudah lintas kebutuhan. Kalau perlu minta emas sebesar gunung. Waduh. Dan tidak ada habisnya. Yang disebut dengan syahwat itu tidak ada habisnya. Makanya Rasulullah sampai ketakutan Bapak Ibu. Rasulullah ini khawatir dengan 4 hal. Yang kemudian kekhawatiran itu diuntai dalam sebuah doa. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah hafal doa ini atau tidak. Urusannya urusan dunia ini. Apa beliau mengatakan? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min du'ain la yustajabu laha. Nate kepireng nama mboten? Nggih nembe mawon niku aku pireng nggih, berarti nate punan. Allahumma ya Allah inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak manfaat. Dua ilmu gak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, tidak tenang. Yang ketiga ini Pak, wa min nafsin la yashba, dari nafsu yang tidak pernah puas, kurang terus. Padahal yang melekat dalam hidupnya itu cukup Bapak Ibu, kurang terus. Duwe sepeda motor, kepingin mobil,
duwe mobil roda 4 kepengin roda 8, duwe roda 8 kepengin bis, duwe bis kepengin sepur. Masya Allah. Kemudian wa min du'ain la yustajabu laha, dari doa yang tidak diijabah. Ya Allah, lindungi aku dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak pernah tenang, dari nafsu yang tidak terpuaskan, dan dari doa yang tidak terjawab. Masya Allah. Tiang niku Pak Bu, manjane donya niku Masya Allah menggiurkan nggih. Ningali donya niku menggiurkan. Kula ngomong kaya ngeten niku sampun dikira kula niki gak seneng donya, seneng. Masalahnya lomba ngempet seneng donya. Semua manusia hidup itu dititipi oleh Allah kecenderungan untuk senang terhadap dunia. Makanya Allah itu pernah menyampaikan dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi bagi manusia itu hubbus syahwat, senang atau syahwat atau nafsu kepada wanita, ini wedok kepada laki-laki, minan nisa wal banin, akhirnya punya istri, setelah punya istri kepingin punya anak, niku manusiawi Pak. Setelah punya anak, wal qanatiril muqantarah, punya tempat tinggal, punya harta benda, minadz zahab wal fiddah, punya perak, punya emas, wal khairil musawwamah, kepingin kuda pilihan, kendaraan. Rumiyin anak situ sepeda motor cukup, anak loro mikir waduh gak cukup rek, anak 5 waduh gak cukup mana wis. Dan itu terus tidak pernah selesai, tidak pernah puas, yang disebut dengan asyahawat, keinginan yang tidak pernah puas. Maaf Bapak Ibu, dan Rasulullah mengatakan sumber dari segala malapetaka, sumber dari segala dosa dan juga kesalahan adalah hubud dunia. Napa? Hubud dunia itu ingin sesuatu di luar kebutuhan. Sinten sih Pak wong urip gak seneng donya niku? Nek umpamane donya niku koyok dhuwit, kula takon teng jamaah, ada enggak jamaah yang hadir ini yang gak seneng dhuwit? Kepingin ro aku wong sing ndi gak seneng dhuwit? Wong sing maca kitab ya seneng adakno. Apa meneh sing ngrungokno. Tapi ojo nemen-nemen, lak ngoten sih Pak. Wa aslu jami'il fitani, dan sumber atau asal dari berbagai macam fitnah itu man'ul usri, mencegah atau menolak mengeluarkan zakat 1/10. Ini karena dinisbatkan kepada petani, kalau dia bercocok tanam dalam setahun maka dia harus mengeluarkan zakatnya 1/10 dari hasil panennya itu. Waz-zakati, dan mencegah zakat. Jadi sumber malapetaka, sumber fitnah, sumber kerusakan, sumber kerusuhan adalah orang yang tidak mau mengeluarkan 1/10 dari zakat pertanian dan tidak pula mau mengeluarkan zakat mal. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mal itu disebut dengan orang pelit Pak. Fitnah apa sih? Fitnah itu ujian. Fitnah itu ya musibah itu. Dan asal muasal dari fitnah itu adalah nggak mau zakat, medit Bapak Ibu. Sampean udah kanca medit Pak, musibah sampean, teman musibah. Bu, saya nggak ada kanca medit itu, musibah sampean. Lah nek sampean sing medit, sing kena musibah kanca sampean. Ada keluarga suaminya pelit, ya Allah, istrinya sengsara, anaknya sengsara, pembantunya sengsara, orang tuanya sengsara, mertuanya sengsara. Orang pelit itu menyengsarakan orang banyak. Mugi-mugi sedaya paringi loman nggih. Orang itu tidak bisa masuk surga Bapak Ibu dengan amalnya.
pernah dengar ya hadis ini, la tadkhulul jannata bi amalikum. Kamu tidak akan mungkin masuk surga dengan amalmu. Wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau wahai Rasul? Wala ana, termasuk aku. Lah siapa yang masuk surga? Illa ayyataghamatiyallahu birahmatih, kecuali mereka yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Ditanya lagi, siapa yang mendapatkan rahmat itu, mendapatkan kasih sayang Allah itu? Yaitu orang yang hatinya juga punya kasih sayang kepada orang lain. Apa tanda-tanda orang itu punya hati kasih sayang kepada orang lain? Apa jawabannya? Gak medit. Gak medit. Pelit ini juga cakupan maknanya luas. Pelit masalah uang, pelit masalah makanan. Nek mangan aja mangan dhewe, koncone ditawan-tawani ngoten lho. Nek ana rezeki teman-temannya ya diajak. Ojo nek gak duwe dhuwit sambatan, nek dhuwite akeh lali ambek kanca. Enten ngaten iki, Pak, Bu. Ada. Ndugi tiyange. Sing pundi? Orangnya nonton dari rumah ini. Jadi begini, Pak, Bu. Ada orang ahli sholat. Ini untuk menafsirkan hadis tadi. Sholatnya rajin, posone rajin, maca Qur'ane Pak, melok program one day one juice, rawajin pokoknya. Tapi mau wedit dit pokoknya, parah. Orang yang seperti ini gak kira mlebu swarga. Tadi loh, kamu tidak akan masuk surga dengan amalmu, kecuali yang Allah rahmati kepada dia. Siapa yang dirahmati Allah? Yang hatinya penuh rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Tanda-tanda ada kasih sayang, nggak pelit. Makanya ada makalah seperti ini. Seandainya ada orang sholatnya biasa-biasa, ya sekedar sholat wajib lah Pak. Gak tahu sholat sunnah jarang-jarang. Tahajud itu saulan pisan. Atek melok programi Masjid Al Akbar tahajud. Wis nek ana tahajud Al Akbar gak tahajud. Duha yo kadang-kadang. Tapi loman, perhatian, empati kepada tetangga, perhatian kepada teman, perhatian kepada sahabat, perhatian, apalagi kepada orang tua. Nek ana wong butuh apa-apa nulung. Jare wong Surabaya, entengan duit, entengan tenaga. Dia itu kalau doa Pak, sak kampung didongakno kabeh, saking lomane wong. Tondo-tondo wong loman kan nek ndonga gak ndongan awake dhewe, Bu. Wong tua didongakno, anak didongakno, besan didongakno. Sampai ketua RT, ketua RW didongakno kabeh, ketua Karang Taruna didongakno pisan. Saking lomane. Lah orang ini seperti inilah yang disebut orang yang akan mendapatkan rahmat Allah surga. Jadi kalau nderek pesan panjenengan sing ahli sholat, ahli ngaji, ahli ibadah, jangan merasa cukup. Ibadahmu tidak jaminan memasukkanmu ke surga, sholatmu pun tidak ada jaminan memasukkan kamu ke surga. Yang menjadi jaminan adalah saat hati kita punya kasih sayang. Dan kasih sayang yang pertama itu apa? Gak pelit, gak medit. Maka dikatakan oleh Rasulullah, sumber dari semua fitnah dan keburukan yang terjadi ini adalah pelit, tidak mau berzakat. Wahada, dan ini min adfil ami, dari ataf umum alal khas, atas khusus. Tadi disebutkan oleh Rasulullah ada istilahnya berzakat 1/10. Itu memang umumnya waktu itu adalah para petani. Li'annal al-ushr, karena sesungguhnya 1/10 khosun, itu adalah khusus bizuru'i, dengan zakat tumbuh-tumbuhan, wassamari, dan juga buah-buahan. Wazzakatu, adapun zakat, syamilatun, memenuhi, menyangkut, lidzalika, yang demikian itu, wali zakatin nakti, dan khusus zakat mal, zakat harta benda, wal an'ami, dan zakat binatang ternak, wali zakatil badani, dan zakat badan.
Bapak Ibu, makanya orang berzakat itu kan ada 3 syarat nggih. Kalau wingi niku enten ngomong ngeten, pokoke Mbak, kok nek tuku apa-apa mbok zakati. Apa ae sing mbok tuku mbok zakati. Ada yang bilang begitu. Terus tanya kepada saya, "Maaf Pak Yai, apa benar semua yang kita beli atau transaksi itu harus kita zakati?" Saya jawab enggak. Enggak. Yang dizakati itu barang yang ditransaksikan jual beli tapi sudah mencapai nisab. Batas minimal kepunyaan harta itu. Berapa nisabnya sekarang, Pak? 40 juta. Saya globalkan aja. Nisabnya emas itu 40 juta. Dan itu harus dihitung setahun. Makanya syarat zakat itu 3. 1, ini benda atau harta ini milik sempurna, bukan kongsi. Jadi ini gadaan panjenengan, Bu. Mboten gadane urunan tiang kada mboten. Misalnya kalau emas ya emas punya sendiri. Yang kedua, dizakati maksimalnya kalau uang itu apa? 40 juta. Dan 40 juta itu harus ngendon setahun, namanya haul. Tadi kalau batas maksimal itu namanya nisab. Kalau kepemilikan sempurna namanya milkut tam. Harus nunggu selama setahun. Nah, ono sing medit ngoten niku, Pak. Aku ero wonge. Duwe akeh, jumlahnya di atas 40 tahun, angger ape ngetokno zakat, nyeluk anake kabeh. Anake 5. Duitnya 50 juta. Hei, kon dikai bapak 10 jutaan ya. Anak pertama 10 juta, anak kedua 10 juta, ketiga 10 juta. Dadi entek duwe bapak, dadi bapak gak zakat. Engko mari riyo duwike kena bapak maneh. Niki medit di atas medit, medite wong medit, rajane medit ngene iku wae. Padahal dia sadar bahwa dia punya harta, hartanya sudah sampai pada nisab, dia sudah menyimpan harta itu sampai setahun, giliran waktunya mengeluarkan zakat, seolah-olah dia berikan hartanya kepada anak-anaknya, bukan memberikan, Pak. Dititipno. Tapi akadnya iki lepen ya, cuma engko balik nama nang bapak ya. Niki rajane medit, Bapak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang seperti ini. Apa itu? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Alladzina yabkhalun, yaitu orang-orang yang pelit. Pelit medit. Sudah pelit, wa ya'muruna bil bukhli, dan mereka memerintahkan untuk pelit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan, menyimpan apa-apa yang Allah karuniakan kepada dia. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami siapkan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Jadi orang pelit itu dikategorikan oleh Allah seperti orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Intinya Bapak Ibu, orang pelit itu menyengsarakan orang lain. Perjalanan jauh ngoten Pak nggih. Nek bapakne medhit, Pak. Lunga nang Banyuwangi ku sak montor gak mangan kabeh, Pak. Kaliran kabeh sak montor iku. Balak-balik disindar-sindir sampai sing wedok. Pak, gak mampir warung ta? Gak, wis pengiritan. Poso kabeh. Karena puasa itu dianjurkan oleh agama. Nggawa-nggawa agama bisa. Masya Allah. Tapi nek wong loman, Pak, ya Allah seneng sampean gombol wong loman iku seneng wis mangan dibayari. Kongkone embu-embu. Masya Allah. Saya pernah sama kawan itu Bapak Ibu makan itu ada 10 orang mampir warung. Tiba-tiba di tengah-tengah makan itu sing bayari ngomong ini, orang 10 ini saya umrohkan semua. Saya umrohkan semua. Sewenang Pak, moro-moro ngomong koyok ngoten. Di antara 10 itu ada saya. Sewenang. Walhamdulillah. Lah sing dodol niku wae, sing dodol panganan warung, sing duwe warung niku enten 3. Bapak, ibu sama anaknya.
krungu wong 10 di umrohno niku melok seneng, masyaallah, seneng nggih. Saged umroh di umrohno, masyaallah, seneng nggih. Terus kanca kula, sampean kepingin ta, Pak? Nggih, kula niki kepingin tapi nabung mboten saged budal-budal. Ya apa gak budal mari nabung dijukuk tabungane kayak blonjo. Sampean kepingin ta, Pak? Kepingin. Ibu kepingin. Anaknya kepingin. Tak umrohno pisan. Sing duwe warung di umrohno. Masya Allah. Tiang mboten kula sebutaken jenenge. Kuwatir teko wong iki. Masya Allah. Kok enten ndek ngoten iki. Lomannya luar biasa. Dan orang loman itu Bapak Ibu itu bertingkat-tingkat. Pertama loman untuk dirinya sendiri. Yang kedua loman untuk keluarganya. Yang ketiga untuk loman untuk orang-orang di sekitarnya. Yang keempat loman kepada semua orang. Jadi kalau ketemu orang loman itu tidak ada orang loman itu di sini loman, di sana nggak loman. Tidak. Orang kalau sudah sakho itu loman, itu di mana-mana masyhur terkenal dengan lomannya. Misalkan di rumahnya menanggal sana, wong iku loman. Terus nang jamaah nang masjid, oh loman, nang pasar, oh loman. Jadi semuanya mengakui dia loman, itu loman. Tapi kalau ada di sana loman, di sini enggak loman, itu berarti munafik. Lomane ipok-ipok tok. Contohnya koyo sing ape nyalono napa ngoten lho Pak nggih. Ape nyalono ku loman kabeh nang masjid, jamaah kayak kudung. Masjidnya disumbang karpet. Barang gak dadi dijaluk maneh kudunge ambek karpete. Enten apa mboten ngoten niku? Di mana itu adanya? Indomaret Indonesia. Misalkan Pak nggih, ada seorang suami ini loman. Istrinya ditanya, "Terus pundi Bu bojone?" "Ya Allah, bojo kula niku loman. Sae tiyange." Nanti dia punya mertua ditanya, "Bu, sampean gak ada mantu niki nggih?" "Ya napa mantu sampean?" "Waduh, mantu kula niku sawai." Nah, orang ini di kantor, teman-teman kantor ditanya, "Ya apa Mas, kanca niku?" "Waduh, apik." Jadi semua masyarakat mengakui dia adalah orang loman. Itu namanya loman betul. Kadang enten loman niku nang wong liya, Pak, nang bojone mau wedhit. Masya Allah, nek nang kantor iku royal luar biasa. Sak kantor ditraktir bakso kabeh. Bojone njaluk belanja disemayani ae. 10.000. Ki lho belanjane, Bu. Masak rawon, sop, lodeh Bali ya. Sing wedok ngelu iki dimasak apa iki? Akhirnya 10.000 dikono ceker kabeh. Dadi ceker ya di sop, di rawon, soto ya Bali lodeh. Lodeh ceker, rawon ceker, sop ceker. Sing lanang protes, "Lah kok ceker kabeh, Bu? Awakku gak seneng ceker, gak enak." Jare sing wedok, "Murah njaluk selamat, Pak, sampean niku." Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu hati-hati. Saya tambahkan satu hadis lagi, satu makalah lagi. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun. Adapun pelajaran nasihat yang ke-25. Kila diucapkan al-muqirru bitaksir abadan mahmud wal iqraru bitaksir alamatul qabul. Al-muqirru mengakui, bitaksir karena kelemahan dalam taat. Ai bermakna bil ajzi anit ta'ah, lemah dalam taat. Mengakui lemah taat. Ingatan cara ini, Pak. Jadi setiap dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya mengakui bahwa saya ini masih kurang dalam hal ibadah. Salat kula tasik kurang ya Allah. Ngaji kula tasik kurang ya Allah. Sedekah kula tasik kurang ya Allah. Kula nggih poso ya Allah tapi namung poso wajib mawon tasik kirang ya Allah." Bismillahirrahmanirrahim.
Itu namanya taksir, Pak. Mengakui kelemahan dirinya dalam hal ibadah. Lah orang seperti ini abadan selamanya mahmudun, akan terpuji. Kalau dalam bahasa saya, orang baik itu orang yang selalu mengakui kelemahan dirinya. Artosipun mboten nate ngaku apik. Terutama pada saat ada orang yang memuji dia. Ya Allah Pak, sampean tak delok jamaah sampean nang ngene Al Akbar iku aktif Pak, tak delok subuh ya nang masjid. Maghrib nang masjid, isya nang masjid. Sampean luar biasa Pak sampean itu Pak. Komentarin apa? Ngapunten. Kula tasik belajaran iki. Kula tasik kata kirangi. Mungkin pas sampean delok niku kula teng masjid. Pas sampean mboten wonten, nggih kula mboten teng masjid. Dadi sampean gak ketok. Kula tasik belajaran. Loh, orang yang seperti ini Bapak Ibu, itu terpuji sekali. Allah senang terhadap orang seperti ini. Jadi kadang-kadang Allah mengangkat derajat kita itu justru karena pengakuan kita terhadap kelemahan kita atas ibadah dan amal perbuatan kita. Siji sampai situ ini Pak, nek dilem niku sewenenge luar biasa. Pak, tak delok sampean jamaah kok rutin aktif ngajine ya luar biasa sampean niku. Wingi tak delok jamaah mesti sop ngarep dhewe sampean niku. Ho ya jelas. Jelas lah. Oh ngaku kok. Ngene iki tak lakoni gak saiki tok, ya ket biyen. Wis pirang-pirang puluh tahun aku ngelakoni koyo ngene iki. Ngono iku tandane aku iku wong apik. Lah. Enten mboten ngeten iki, Pak. Pokoke sing dicontohno yai iki ana kabeh pokoke. Ibu, enten pertanyaan, sampean pamer ibadah nang ngarepe bojo angsal napa mboten? Nang bojone dhewe dudu bojone tangga. Angsal napa mboten? Ya mboten angsal, pamer amal kepada siapapun tidak boleh. Dan pamer pekerjaan hati. Cuma nek kaya kula ngeten guru ngaji Pak nggih. Guru ngaji lah sok-sok mempraktekkan bacaan. Misalnya supaya murid kula nirokno bacaan kula kan kula, ayo anak-anak dengarkan bacaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bukan pamer Pak, yaitu kebutuhan. Nah ini apa nek guru ngaji gak meraktekno ngaji ini. Jare muridé, Pak Ustadz, kami butuh contoh bacaan yang baik. Jare Ustadz, maaf anak-anak, Ustadz tidak akan membaca bacaan itu karena Ustadz tidak mau pamer. Ya gak pinter-pinter bu muridnya apa sampean. Jadi riya itu kan pekerjaan hati. Cuma setiap kali kita amal, cobalah kita akui kelemahan amal kita ini Bapak Ibu. Wal iqraru bit taksir, dan pengakuan atas kelemahan dirinya tadi. Pengakuan itu ikrar Bapak Ibu. Tadi kan terpuji ya. Ada lagi Pak, orang yang mengaku bahwa dirinya lemah, alamatul qabul, itu tanda ibadahnya diterima Allah. Bahasa yang paling sederhana itu bahasanya sama nanti ngerungoknya niki Pak Bu. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabri taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla, saya tidak pantas masuk surga ya Allah. Niki lah pengakuan gak pantas. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi saya tidak kuat di neraka ya Allah. Inilah bingung malaikat sini, gak pantas nang swarga, gak kuat nang neraka. Tapi akhir dari doanya apa? Fahabli taubatan waghfir dzunubi, ya Allah anugerahkan taubat pengampunan kepadaku.
Ini kan bahasa seperti bahasa sastra yang menunjukkan dia mengakui kelemahan dirinya. Ya Allah, saya sudah sholat, tapi saya tahu sholat saya masih kurang ya Allah. Saya sudah ibadah, tapi ibadah masih kurang. Tolong ya Allah, mbok ya diterima. Ngono iku gak seneng Allah. Kok iso ngono iku? Intinya Bapak Ibu, pengakuan atas kelemahan dirinya dalam menjalankan ibadah ini akan mendatangkan pujian dari Allah, dan itu adalah tanda-tanda dan indikasi bahwa ibadahnya diterima. Wallahu a'lam. Ada 2 pelajaran malam hari ini, semoga menjadi pedoman dan pijakan dalam meniti kehidupan yang lebih baik lagi. Berikutnya silakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ini Mas Ghafur di depan, Abah ya di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki ya. Mas gak apa-apa, langsung melayu mrene ya. Orang-orang yang termasuk tergolong oleh ubudun ya tadi, nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke neraka mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Ya. Orang-orang yang mencintai dunia besok tenggene neraka niku neraka sing pundi, Pak? Neraka sing jahanam napa neraka uwel napa neraka jahim napa neraka sair, kan ngoten nggih. Yang jelas Bapak Ibu, karena ini sumber keburukan. Jadi orang membunuh itu pasti karena dunia. Orang menipu itu karena dunia. Orang berbuat zina itu juga karena dunia. Semua keburukan-keburukan dan kemaksiatan itu disebabkan karena cinta dunia. Karena itu setiap neraka itu ada penghuninya namanya cinta dunia. Di neraka jahanam ada orang yang cinta dunia. Di neraka sair ada orang yang cinta dunia. Tergantung bagaimana besar kecilnya kadar kecintaannya terhadap dunia. Enten Bu cinta Pak nggih? Cinta dunia iku enten sing level 2. Enten sing level 3, enten sing level 5. Modele koyok tumbas ayam geprek ngoten lho Bu. Pedese kan enten level 1, level 5 sebut. Orang cinta dunia itu sama. Karena itu semua orang yang cinta dunia dan berbuat kerusakan karenanya itu di semua neraka itu ada, Pak. Seperti orang yang meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat kenapa, Pak? Pasti cinta dunia pasti. Tidak ada orang yang meninggalkan sholat kecuali dia lebih mementingkan dunianya daripada sholatnya. Nah, orang seperti itu masuk dalam neraka sakor. Terus ada orang yang durhaka kepada Allah, itu pasti cinta dunia, masuk neraka jahim. Ada orang yang musyrik, orang musyrik lebih mementingkan dunia daripada Allah, neraka jahanam. Jadi orang dengan level cinta dunianya itu masing-masing neraka itu ada. Pokoknya angger nanggone neraka napa mawon mesti ono jenenge cinta dunia nih. Karena dia sumbernya. Orang cinta dunia akhirnya nggak sholat. Orang cinta dunia akhirnya sombong. Orang cinta dunia akhirnya iri. Orang cinta dunia akhirnya membunuh dan seterusnya. Jadi setiap neraka itu ada penghuni orang yang hubud dunia. Ngoten nggih, Pak nggih? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Halo Ustaz. Kemudian mengenai loman Ustaz. Loman. Nggih, mengenai loman, orang yang loman itu. Kan pertama kita memberikan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kedua, kita sesuai dengan kemampuan. Nah, terus kita juga takut atau tidak ingin dikatakan pelit ya oleh siapapun itu ya. Nah, karena keterbatasan atau sedikitnya uang lah katakanlah, kita harus berbagi. Ada yang utama, misalnya keluarga, terus saudara gitu kan. Jadi bagaimana Ustadz maksudnya urut-urutan kan, siapa yang lebih prioritas, yang menjadi skala prioritas, iya gitu.
Nggih. Iya, ngoten nggih. Disampaikan Allah dalam Al-Qur'an itu adalah Al-Baqarah ayat 215, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin, katakan Muhammad, apa-apa yang kamu infakkan min khairin, dari harta yang terbaik. Yang diberikan kepada orang itu harus terbaik, baju terbaik, uang terbaik, makanan terbaik. Ya. Kepada siapa? Fadil walidain, kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, kepada saudara dekat, saudara kandung. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin yang butuh. Wa banis sabil, dan juga orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, semua orang. Jadi orang tua, saudara kandung, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, urut-urutannya. Maknanya begini Pak, kalau ada orang loman di luar sana sementara orang tuanya butuh, maka lomannya nggak ada gunanya. Kalau ada orang itu loman kepada orang banyak tapi dulur kandung butuh, tidak dia lomani, maka nggak ada gunanya dia berinfak. Ini ku maknanya. Saudara miskin butuh bantuan terus, dia sampai bantu, harus bantu terus, bener Pak. Dan membantu ini ku mboten 1-2 kali, terus menerus. Ojo ngeten kok balik-balik dijalui bantuan, walah numani kok nadakno balak-balik dibantu moro. Justru kita itu kalau ada orang yang datang, itu kalimatnya siapa Pak? Kalimatnya Sayyid Ali Zainal Abidin mengatakan, berterima kasihlah kepada orang yang datang minta bantuan kepadamu, karena di saat itulah Allah akan menjadikan hartamu manfaat dan barokah. Coba kalau tidak ada saudara miskin Pak, tidak ada gunanya harta kita itu. Jadi harta kita itu baru ada gunanya kalau ada orang yang datang minta bantuan. Maka orang yang datang minta bantuan itu adalah kiriman Allah agar menjadikan harta kita berkah, harta kita manfaat. Seneng Pak mesin ini Pak. Njaluk bantuan ta? Alhamdulillah, suwun ya. Jadi sing matur suwun niku sing bantu mesin ini Pak, mboten sing dibantu. Anak teko Bu, aku utang duit Bu. Ya, tak utangi. Sampeyan mari ngutangi ngomong, suwun ya Mbak, sampeyan sik gelem utang nang aku, suwun ya. Sing utang bingung tolat. Jadi kata Sayyid Ali Zainal Abidin, semestinya kalau ada orang yang memberi dan ada orang yang diberi, yang patut berterima kasih adalah orang yang memberi sebenarnya, hakikatnya. Karena dengan ada orang yang minta itu akhirnya hartanya berkah, artinya hatinya manfaat. Cekap nggih, sampun. Makatan Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi pintu hidayah dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.